Shalom, salam sehat. Bacaan Sekolah Sahabat kita hari ini Jumat 22 Oktober bagian pendalaman. Mari kita dengarkan penjelasannya. Salib Kristus akan menjadi ilmu pengetahuan dan nyanyian umat tebusan selama-lamanya. Dalam Kristus yang dimuliakan itu, mereka akan melihat Kristus yang disalibkan. Tidak akan pernah dilupakan bahwa Ia yang berkuasa menciptakan dan menopang dunia-dunia yang tak terhitung banyaknya di seantero jagat raya ini, Allah yang Maha Kasih, penguasa surga. Ia yang dipuja oleh kerub dan serafim yang bersinar dengan sukacita, merendahkan dirinya untuk mengangkat manusia yang jatuh, yang menanggung kejahatan dan kehinaan dosa, dan wajah Bapanya yang disembunyikan, hingga kutukan dunia yang hilang ini meremukkan hatinya dan menyerahkan hidupnya mati di salib Golgota. Bahwa pencipta segala dunia, penentu semua tujuan, harus mengesampingkan kemuliaannya dan merendahkan dirinya kepada manusia, akan selalu membangkitkan keheranan dan kekaguman alam semesta. Sementara bangsa-bangsa yang diselamatkan memandang penebus mereka dan memandang kemuliaan Bapa yang bersinar di wajahnya, sementara mereka memandang tahtanya yang dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, dan mengetahui bahwa kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Mereka mengangkat suaranya dalam nyanyian kegembiraan. Layaklah anak domba yang tersembelih itu, yang telah menebus kita kepada Allah oleh darahnya sendiri yang paling mulia. Pertanyaan-pertanyaan untuk diskusi. Yang pertama, bacalah pernyataan Ellen G. White di atas. Apa yang dikatakan oleh pernyataan itu yang seharusnya menolong kita untuk mengerti mengapa kasih bagi Allah haruslah menjadi kasih yang terbesar yang harus kita miliki? Pikirkan apa artinya bahwa Allah, Dia yang menopang dunia-dunia yang tak terhitung banyaknya di seantero jagat raya ini, adalah Dia yang pergi ke salib untuk kita. Mengapa kebenaran ini seharusnya menjadi fondasi dari hubungan kita dengan Allah? Selain pengorbanan di kayu salib, tentunya ada banyak lagi bukti kasih Tuhan bagi kita, mulai dari penjagaan dalam rahim ibu kita hingga penyertaan Tuhan detik ini. Karena itu tidak ada satupun alasan bagi kita untuk tidak mengasihi Tuhan. Pertanyaan kedua, pikirkan lebih jauh lagi ide tentang mengasihi dan takut akan Allah di saat yang sama. Bagaimana kita melakukan kedua hal tersebut dan mengapa kita harus melakukan kedua hal tersebut? Sederhananya sama seperti hubungan orang tua dan anak. Sebagai anak, kita dapat memohon hal-hal yang kita mau, tetapi tidak semua tentunya dapat dikabulkan. Kita juga dapat bercerita kepada orang tua masalah yang kita hadapi. Bahkan ketika kita sakit, maka kasih orang tua kita rasakan selama kita dirawat dan diperhatikan. Kita pun mengasihi orang tua kita dan berterima kasih untuk segalanya. Terus menuruti perintah, menjauhi larangan, tetapi sebagai anak harus tetap bersikap hormat dan takut pada orang tua, apalagi terhadap Tuhan kita. Pertanyaan terakhir, adalah mudah untuk mengasihi Allah ketika segala sesuatu berjalan dengan baik dalam hidup kita? Bagaimana seandainya segala sesuatu tidak berjalan dengan baik? Contohnya ketika tragedi menyerang kita, mengapa selama masa-masa sulit ini mengasihi Allah menjadi lebih penting daripada ketika segala sesuatu baik-baik saja? Hidup ini adalah pembelajaran yang terus meningkat. Level ujian dan pencobaan pun akan terus meningkat. Demikian juga bagaimana respon kasih kita kepada Tuhan, baik dalam keadaan bersuka maupun dalam kemalangan. Karena justru dalam penderitaan, kasih Tuhan semakin kita rasakan. Mari kita menutup di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan yang mengubah gelap menjadi terang,
Tuhan yang menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dimuliakanlah nama-Mu sepanjang masa. Kami berterima kasih dan bersyukur untuk rencana keselamatan yang telah Tuhan rancangkan bagi masing-masing kami. Kami memohon, layakkanlah kami menjadi umat kesayangan Tuhan. Kami juga memohon, berikanlah kepada kami kasih karunia Tuhan. Kiranya sepanjang persiapan di hari menyambut Sabat ini, kami akan terus merasakan kuasa Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.